keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan pondasi sebuah negara pada nilai-nilai keadilan, persatuan, demokrasi, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan memegang teguh Pancasila, sebuah negara dapat menciptakan harmoni sosial, menghormati keragaman, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Hal inilah yang melandasi pelaksanaan tugas Komando Operasi TNI atau Koops TNI HBMA harus berhasil maksimal. Dan salah satu satuan tugas yang akan dikunjungi oleh Kompas TV kali ini adalah Satuan Tugas Batalion Infanteri 509 Kostrad yang bertugas mengamankan wilayah Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Daerah ini dilanda konflik bersenjata dan termasuk ke zona hitam. Saya dan tim cerita militer secara eksklusif akan mengulik bagaimana kondisi dan situasi yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Sehat, Bang. Wah, selamat datang. Iya. Ya. Bapak boleh nanya, apa sih tupoksi dari Kogab Wilhan 3 ini sendiri sih? Sedikit saya jelaskan tentang Kogab Wilhan 3. Kogab Wilhan 3 ini langsung di bawah Bapak Panglima TNI. Tugas-tugas kita adalah yang pertama kita penindak awal, kemudian penangkal, juga pemulih. Kita memiliki wilayah tugas Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Itu wilayah tugas daripada Kogab Wilhan 3. Kalau boleh tahu, kan ada banyak sekali kesatuan-kesatuan yang menjaga daerah-daerah rawan di Papua. Ya. Seperti contohnya Intan Jaya, Ya. Ndungga yang kita tahu daerah tersebut, tapi kan Intan Jaya saat ini. Boleh dijelaskan sih Bapak Panglima, apa saja sih proses pemilihan kesatuan yang bisa tugas di tempat tersebut? Jadi proses pemilihan satuan-satuan ini tentunya ada staf-staf yang terkait, baik dari Mabes TNI termasuk juga ke Mabes Angkatan, dalam hal ini ketiga Matra. Yang pertama tentunya sudah disiapkan, dipilih sesuai rotasi dan giliran. Yang kedua tentunya sesuai dengan kebutuhan. Oke. Apa eskalasi tugas yang akan dilakukan, bagaimana situasi kondisi daerah operasi, tentunya satuan apa yang pas menghadapinya. Dan ini disiapkan baik melalui tahap perencanaan, persiapan sampai nanti dinilai mereka betul-betul sudah siap untuk melaksanakan tugas. Pentahapannya sudah kita berikan kepada matra masing-masing dan mereka sudah punya semua rotasi-rotasi dan inventarisir satuan-satuan apa yang akan diberangkatkan, satuan apa yang tepat, satuan apa yang dibutuhkan. Tidak hanya satuan, tetapi juga alat, peralatan, perlengkapan termasuk aspek-aspek lainnya. Karena memang sesuai dengan instruksi Presiden bahwa TNI kalau di breakdown itu pelibatannya salah satunya adalah memberikan dukungan pengamanan. Iya. Masih adanya aspek-aspek ancaman. Seperti yang sering kita lihat, bagaimana tindakan-tindakan brutal sadis dari OPM ini terhadap tenaga kerja kesehatan, terhadap guru, pembangunan jalan dulu. Dan di pos-pos tersebut pasti kan ada program-program khusus yang bisa mendukung perekonomian, mendukung kreatif di masyarakat. Apa saja sih program-program yang ada di lokasi mereka saat ini bertugas? Baik, seperti sering kita baca bahwa Bapak Panglima TNI mengatakan bahwa penyelesaian ini menggunakan soft power, hard power, dan lahirlah smart power. Mereka seperti contoh punya Rosita ya dari Batalion 509. Nanti mungkin teman-teman dari Kompas TV bisa ketemu sama Brigjen Luki Apianto selaku Pakoops HBMA TNI, juga bisa meninjau langsung di sana apa yang dilakukan prajurit-prajurit kita di lapangan. Nah, jadi seperti Rosita itu tadi adalah memborong hasil tani masyarakat. Prajurit-prajurit juga terpanggil
Kadang-kadang satu pos itu mereka, waktu saya bertanya dari mana uang kamu, mereka sisihkan uang sakunya untuk membeli hasil tani masyarakat tersebut. Sehingga masyarakat yang tadi menjual cukup jauh ini pun susah. Kemudian juga ada lagi program-program manunggal air. Dan kebetulan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga sangat concern dengan manunggal air. Dan beliau sudah membuat banyak titik-titik pembangunan air yang merupakan kebutuhan vital manusia. Tidak hanya di Papua, tapi manusia. Kemudian pengajar. Nah, dari prajurit-prajurit TNI AD ini mereka juga diupayakan ada sertifikasi mengajar. Karena memang akibat daerah ancaman, akibat daerah yang sangat pelosok terpencil, mungkin ini menjadi hambatan terbatasnya tenaga-tenaga pengajar yang hadir di daerah tersebut. Tentara tergerak untuk mengajar di tempat-tempat tersebut. Namun yang mengajar ini juga sudah ada sertifikasi, sudah ada pembekalan sebelum mereka berangkat tugas. Jadi gereja-gereja juga saat ini, kemarin saya mendapatkan laporan membutuhkan penerangan, baik itu solar cell, lampu sampai dengan kabel. Ini akan kita tingkatkan lagi karena sebelumnya juga sudah ada program Papua Terang yang dilakukan di sana. Dan tentunya ini masih kekurangan, kita inventarisir lagi, nanti akan kami laporkan kepada Bapak Panglima TNI untuk pemenuhannya, terkoordinasi mungkin dengan kementerian lembaga terkait. Dan mungkin nanti teman-teman dari Kompas TV bisa berjumpa dengan Brigjen Luki yang saya sampaikan tadi, karena sekarang juga perintah Bapak Panglima TNI kita membuat Kohops Habema TNI. Dan ini cukup efektif. Dan kenapa kita buat organisasi? Kita akan selalu adaptif terhadap perkembangan situasi, terhadap eskalasi ancaman, dan terhadap situasi dan aspek-aspek lainnya. Terima kasih dengan sangat. Kami percaya keamanan kami pasti terjamin. Kami sangat terhormat sekali. Berlima kami akan berangkat ke Intan Jaya. Semoga apa yang kita lakukan semua ini menjadi berkat, sejahtera, dan kita bisa berbuat yang terbaik. Siap, Bapak. Bersama rakyat TNI kuat. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Komando. Komando. Izin Jenderal. Apa kabar Jenderal? Kabar baik. Siap. Kalau boleh tahu, Koops Habema ini tupoksinya apa sih, Jenderal? Ya. Koops Habema ini adalah komando operasi yang dibentuk oleh Bapak Panglima TNI untuk melaksanakan tugas di Papua. Nah, tupoksinya tentu menciptakan keamanan di wilayah Papua ini agar pembangunan di Papua bisa dilaksanakan dengan baik. Koops Habema ini kan tugasnya itu berada di Papua, dan kita tahu juga membawai banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang saat ini kita tahu lah. Dan untuk anggota sendiri bagaimana sih menjaga moral mereka dan menjaga pekerjaan mereka agar target-target tersebut bisa dikerjakan dengan baik? Iya. Jadi sebelum berangkat memang kita melaksanakan seleksi kepada personil-personil yang akan bertugas tergabung dalam Koops Habema ini, sehingga mereka siap secara mental untuk melaksanakan tugas di sini. Kemudian dia juga mempunyai kesiapan dari kemampuan bertempur sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik di Papua ini. Salah satu yang mendasari Bapak Panglima TNI membentuk Koops Habema ini adalah menjalankan amanah dari Inpres nomor 9 2020, yaitu tentang percepatan pembangunan nasional, khususnya di wilayah Papua ini. Nah, di situ ada 3 tugas dari TNI. Yang pertama adalah memberikan jaminan keamanan sehingga pelaksanaan pembangunan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang kedua, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Dan yang ketiga adalah komunikasi sosial yang inklusif. Nah, untuk mewujudkan 3 amanah ini, TNI berdasarkan Undang-Undang TNI harus menciptakan keamanan di wilayah Papua ini. Nah, salah satunya dengan membentuk Koops Habema. Targetkan kalau target tercipta dengan baik pasti ada fasilitas-fasilitas juga penunjang. Fasilitas apa saja sih yang disiapkan untuk di pos-pos penjagaan tersebut? Ya, fasilitas-fasilitas yang ada memang namanya daerah operasi ya. Pastinya banyak keterbatasan di sana. Nah, keterbatasan tersebut sudah coba dilengkapi oleh Bapak Panglima TNI, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, sehingga mereka punya
fasilitas-fasilitas minimal yang ada di sana yang bisa mendukung dalam pelaksanaan tugas. Ya, minimal kebutuhan dasarnya terpenuhi lah. Ya, setuju. Kemudian setelah mereka kebutuhan dasarnya terpenuhi, mereka bisa bertugas dengan baik pastinya. Kalau nanti kami kan akan berangkat ke Intan Jaya, ini kan adalah misi besar buat kami sebagai wartawan. Kami sangat terima kasih juga bisa nanti kami akan berangkat ke Intan Jaya menggunakan helikopter dari penerbat ya. Ya. Izin. Terima kasih ke Bapak Panglima TNI dan Bapak Kasat. Ya. Nanti kami sangat berterima kasih buat Panglima TNI, Bapak Kasat dan Pangkogap Wilhan 3 yang kami diizinkan untuk bisa meliput langsung dan melihat langsung apa yang ada di Intan Jaya. Baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi ini sebelum kita berangkat ke Kabupaten Intan Jaya, Distrik Sugapa, demi keselamatan dan kelancaran perjalanan kita, mari kita sama-sama berdoa supaya kita diberi keamanan, keselamatan, tiba di tempat tujuan dengan tidak kurang suatu apapun. Amin. Kemudian sebelum saya pimpin doa, untuk kawan-kawan dari rekan dari wartawan Kompas, kami akan bekali dengan helm dan rompi anti peluru. Ini merupakan suatu protap yang harus kalian pedomani, karena di daerah sana masih cukup rawan dan boleh kita katakan bahwa daerah di sana adalah rawan terkendali. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Saat ini saya sudah berada di landasan udara Yohanes Kapiau. Saya bersama tim kereta militer akan bergerak dari bandara ini menuju ke distrik Sugapa, tepatnya di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa buat kami, karena kami bisa melihat langsung bagaimana TNI dibawahi oleh Komando Pertahanan Wilayah 3 bagian timur. Mereka bertugas menjaga pertahanan Indonesia, menjaga keamanan masyarakat, dan kami yakin Papua tetap menjadi milik Indonesia. Papua adalah Indonesia. Karena ini adalah spesial, eksklusif, kami bisa untuk mengunjungi lokasi tersebut dan melihat bagaimana teman-teman TNI bekerja, memberikan program-program terbaik untuk masyarakat Papua. Saya akan bersama dengan kameramen saya Duyanto, bersama dengan Mas Arief, dan saya juga bersama dengan Dimas dan Ejik. Sebentar lagi saya akan terbang menggunakan helikopter. Ikuti perjalanan saya. Dalam waktu program 1 jam kita akan mengungkapkan langsung program-program hebat ini. Ini Bapak, saya masuk Bapak. Protokol dan penjagaan kami ikuti sesuai arahan teman-teman dari TNI. Perasaan resah sekaligus bangga kami rasakan sebagai wartawan pertama yang akan meliput daerah rawan terkendali di Papua. Percaya pada penjagaan TNI menjadi solusi, meskipun ada kegelisahan akan situasi yang tidak pasti. Percaya pada peran TNI sebagai penjaga keamanan di daerah rawan terkendali memberikan harapan bahwa kondisi akan membaik. Kami setelah mendarat dan kami tadi sempat lari karena kami harus mengamankan diri kami juga. Saat ini kami harus memakai rompi anti peluru agar semuanya berjalan dengan baik. Ini adalah pengamanan buat kami. Dan bukan hanya rompi saja, kami juga harus dibekali dengan helm ini untuk pengaman kepala kami. Nah, setelah ini kami bergerak langsung ke Sugap menggunakan mobil yang sudah full safety. Tapi tim tidak boleh bergerak sendiri, kami akan didampingi terus dengan anggota dari TNI agar semuanya berjalan dengan aman. Nanti rencana kita setelah ini kita langsung ke basis. Meliput Intan Jaya bukan hanya sebuah tugas, tapi sebuah kesempatan untuk menceritakan kisah yang jarang terdengar. Meskipun ada tantangan dan resiko, kami siap melanjutkan perjalanan kami. Kayak Kobus, tetap semangat. Dan juga kalau aman. Kita lagi di mobil
sangat safety banget, semua diamanin dibawa ke pantai yang sangat aman, TOPP gitu ya. Sini bersama rakyat kumpul baru ada bakar batu sangat luar biasa, dan kami masyarakat juga sangat luar biasa, pimpinan di sini juga sangat luar biasa. Para agen, sampaikan pesan, teman terpercaya. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini. Yang terbaik menjadi semangat kami. Ada kami di sini, media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Terima kasih Kompas TV. 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 Telah menjadi teman terpercaya bagi kami. Kompas TV, independen, terpercaya. Para agen, sampaikan pesan, teman terpercaya.
Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Aita mena, ama kanie. Cerita kami di Kabupaten Intan Jaya dimulai dengan sebuah sambutan adat. Adat ini bukan hanya sebagai ritual, melainkan sebuah ikatan batin yang mempertautkan manusia dengan alam dan sejarah. Setiap prosesi dijalani dengan penuh kehormatan dan kebanggaan, mencerminkan rasa syukur dan terima kasih atas kesempatan baik yang telah terjadi. Prosesi ini disebut adat bakar batu, di mana batu menjadi sarana untuk memasak hasil bumi yang sudah ada untuk disajikan sebagai sebuah penyambutan dan penghormatan terhadap tamu. Bahan-bahan seperti sayuran dibeli langsung oleh TNI untuk mendukung prosesi adat bakar batu. Bagi kami ini merupakan kesempatan yang sangat mahal untuk menyaksikan langsung bagaimana prosesi adat yang unik serta kerjasama antara masyarakat lokal dan TNI demi keberlangsungan prosesi adat. Tapi kalau dijelaskan lagi boleh bagian paling bawah batu, habis itu oh daging babinya atau daging babi atau ayam ya. Habis itu baru sayur. Habis itu kemudian ditutup lagi ya. Batu lagi. Tuh ditaruh batu lagi. Ya. Kemudian ada ubi keladi lagi di sayur-sayur ya, gitu. Dengan sayur. Baru ditutup sama daun pisang ini ya. Pisang ini tutup. Kurang lebih berapa lama untuk bisa kita makan? Kurang lebih sampai 1 atau 2 jam. Oh, oke. Batu itu dia sudah tidak panas lagi. Oh. Sistemnya dia ngukus. Iya, siap. Berarti panasnya itu ditutup sama daun-daunan ini ya. Acara seperti ini tuh kalau di Papua sendiri untuk masyarakat, untuk apa sih kakak? Biasa kebanyakan untuk penyelesaian masalah. Oh. Ada tamu-tamu yang diundang dari luar. Wow, jadi ternyata batunya itu bisa pecah ya bang? Jadi saya bisa menjelaskan lagi lebih rinci. Untuk acara-acara adat seperti kayak gini, yang betul yang Ibu Amil bilang, untuk penyelesaian masalah, bila mana acara adat ini sudah dilaksanakan seperti itu berarti sudah menyelesaikan masalah. Oh, oke. Tidak ada lagi perang antara perang suku atau apa, diselesaikanlah dengan bakar batu ini. Iya. Jadi duduk bersama, makan sama-sama bersama. Iya. Berapa biaya yang bisa dihabiskan untuk, yang saya dengar tuh harga babi aja bisa sampai 40 juta. Berapa kira-kira untuk acara adat saat ini? Kalau untuk dari ukuran babi yang kami lihat, ini sekitar ukuran babi sekitar harga 30 juta. Kalau dilihat dari harga sudah. Iya. Kalau untuk sayur-sayur sama semua in total aja kira-kira. Kalau sayur-sayur ini mungkin ya sekitar 5 sampai 6 juta karena pertumpukan ada 100.000, ada 200.000. Berarti mencapai sampai 100 juta. Karena keladi ubi saja di sini tuh bisa sampai 100.000 per tumpuk. Iya. 4 tumpuk saya 100.000. Terima kasih Kak Kamel, terima kasih. Siap. Bang. Nanti aku menunggu makanan ini, aku sudah tidak penasaran lagi. Nih, ini batunya benar-benar meledak. Ini mengerikan sekali. Terima kasih, saya harus menghindar dari batu ini karena ternyata batu ini bisa meledak karena udah kelamaan kali ya, panas ya. Saya menunggu masak ini aja ya. Bang, kita keliling lagi bang. Kak Kamel kita keliling. Bapak Ibu sekalian, acara hari ini adalah acara syukur kita. Syukur kita kepada Tuhan. Kami orang baru di sini meminta izin untuk hadir sesuai dengan perintah yang diberikan kepada kami untuk membantu masyarakat di wilayah ini. Ya, tugas kami membantu rekan-rekan Bapak Ibu sekalian di sini. Jadi kalau ada sesuatu yang sekiranya Bapak Ibu susah, ada kendala, bisa kepada kami. Itu pertama. Yang kedua, tentunya harapannya adalah kita bikin daerah ini jadi daerah yang aman. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada niatan kami sedikit pun untuk membuat daerah ini menjadi tidak enak, tidak. Kami kesini untuk bikin aman. Kalau daerah ini aman, kami juga akan pergi dari sini.
daerah ini aman, sejahtera, masyarakat bisa bekerja dengan baik, menghasilkan hasil yang baik, hidup dan sejahtera, hidup yang baik. Saya yakin dan percaya sebenarnya kita semua bisa. Itu saja dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Pak Mas Victor atau Bapak Kepala Suku ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Ini saya sangat mendukung dan luar biasa juga karena di sini kan tugas pertama Pak Pimpinan Raja Haibon dengan hidup bersama dengan masyarakat di sini sangat luar biasa. Tetapi tidak pernah bakar batu dengan cara kukusan. Yang kedua, Bapak Pater, pimpinan Bapak Pater yang tugas di sini tidak pernah bakar batu. Sampai sekarang ini Bapak baru, anggota baru yang ada di sini bersama rakyat kumpul baru ada bakar batu, sangat luar biasa dan kami masyarakat juga sangat luar biasa. Pimpinan di sini juga sangat luar biasa. Berarti kita sama-sama mari kita damai. Tepuk tangan. Itu saja saya sampaikan. Terima kasih. Waktu kembalikan. Sebelum makan bersama, Ibu Gembala juga berperan penting untuk membacakan doa kepada kami semua yang ikut prosesi bakar batu. Apa Tuhan boleh makan nenek saya. Yesus dia mati ya berok lu sinema. Ibigala apa jama Yesus sinema. Kono kano ndo mangwale ma Yesus nabi ane pada me maya dinga. Ita makane enge menane nenek saya Yesus sepa kuliah. Amin. Amin. Di tengah situasi yang tidak pasti, titian adat berdiri teguh, menyatukan hati yang tertutup perbedaan. Dalam irama tradisi, terpupuk keharmonisan yang menuntun jalan menuju kesejahteraan. Setelah kita tadi berbelanja bersama masyarakat, kita membeli kekayaan dan membeli perkebunan, hasil perkebunan dari mereka. Setelah itu proses pemotongan, proses pembakaran batu, proses pemasakan, dan saat ini semuanya sudah masak. Dan setelah kami selesai berdoa, semua akan dibagi dalam kelompok ibu, kelompok bapak akan dipisah. Dan di saat ini juga dibagi dua lubang. Lubang yang sebelah kanan saya ini babi untuk yang Nasrani, sebelah kiri kita buat yang Muslim, itu ada ayam. Jadinya semua dijamin halal, tidak dicampur. Nanti saya akan makan langsung bersama teman-teman cerita militer. Ini adalah kesempatan yang sangat mahal buat kami karena pesta adat tadi sudah dijelaskan oleh kepala suku. Adat ini sangat jarang dilakukan dan ini adalah yang pertama. Dan karena emang sangat mahal sekali bahan pokoknya dan kami bisa kesempatan merasakan langsung. Nanti saya akan mencoba karena kebetulan saya Nasrani, saya akan mencoba makan dari babi dan teman-teman cerita militer akan makan ayam. Ikuti saya langsung, saya akan melihat langsung tingkat kematangannya dan rasanya seperti apa akan saya jelaskan. Bakar batu ini menjadi tonggak dalam membangun sebuah fondasi kemanusiaan yang kokoh. Menjadi bukti kepatuhan pada nilai-nilai budaya. Dalam ritual ini, kerekatan antara TNI dan masyarakat terjalin secara berkelanjutan. Kalau mau makan ini langsung, kita harus ngambil langsung di sana. Kalau udah ditaruh di sana, itu udah haknya yang lain-lain, udah dibagi-bagi, nggak boleh kita ambil masing-masing. Hal yang unik pada prosesi ini adalah pembagian daging yang ditentukan oleh tokoh masyarakat setempat. Mereka meyakini bahwa tamu atau pendatang mendapat bagian daging yang paling tebal, lalu sisanya dibagikan kepada warga setempat. Bakar batu adalah prosesi adat yang sangat mahal secara ekonomi. Inilah yang membuat adat bakar batu jarang dilakukan. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari TNI serta pemerintah untuk pembangunan Kabupaten Intan Jaya, mereka mampu melaksanakan adat bakar batu secara mandiri.
Tapi untuk situasi-situasi yang memungkinkan untuk menyerang kita itu masih banyak. Oke, baik. Para agen, sampaikan pesan, teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Terima kasih Kompas TV. 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 Telah menjadi teman terpercaya Bagi kami, Kompas TV independen terpercaya. Para agen, sampaikan pesan, teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen,
saat tim reporter Kompas TV tiba di tanah Papua, situasi yang relatif belum kondusif, khususnya di daerah pegunungan Papua, muncul serangan dan gangguan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia hadir dan melaksanakan tugasnya dalam menjaga kedaulatan negara serta keamanan masyarakat Papua. Kehadiran Satuan Tugas TNI dalam hal ini Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Mobile di bawah Komando dan Pengendalian Koops TNI HBMA telah menunjukkan keberhasilan pengamanan terhadap wilayah dan masyarakat setempat yang selanjutnya berdampak positif bagi percepatan pembangunan di Papua. Kendala dan hambatan yang terjadi di daerah tugas merupakan tantangan yang harus diatasi oleh para prajurit TNI, khususnya Satuan Jajaran Komando Operasi TNI HBMA. Termasuk diantaranya Satuan Tugas Yonif 509. Upaya dan usaha untuk mengatasi kendala dan hambatan selama tugas operasi merupakan bagian dari pengabdian prajurit TNI dalam membela bangsa dan negara Indonesia. Masyarakat di sini kan pengennya aktivitas berjalan dengan baik. Betul, betul. Tapi aku tahu juga ngelihat pos-pos di sini tuh masyarakat itu boleh datang, bahkan boleh ngecek kesehatan, bahkan boleh motong rambut sampai anggota kita juga motong rambut dan memberi makan. Ini sebuah menurut aku tuh pendekatan yang sangat baik, Bapak. Boleh diceritakan, Bapak? Kan kalau kita hanya bertugas penjagaan dengan senjata itu kan sebenarnya emang harus, tetapi kan ada program-program yang mendekatkan dengan masyarakat. Betul. Boleh jelaskan, Pak, program apa saja? Setiap pos-pos ini kan memiliki program masing-masing. Boleh jelaskan, Bapak? Oke, Mas. Kalau program secara pokok itu, jadi gini, Inpres 9 itu menyampaikan kepada kita bahwa kita punya 3 tugas pokok. Satu, memberikan rasa aman, sehingga semua kegiatan pemerintah daerah itu bisa berjalan, pembangunannya dan sebagainya. Yang kedua, memberikan pelayanan dasar. Nah, disinilah yang kita bisa sentuh secara maksimal. Jadi, pelayanan dasar tadi itu ya ada pendidikan, Mas, untuk membantu yang di sini. Terus ada juga kesehatan. Nah, kesehatan dan pendidikan ini tidak hanya bertahan di pos. Jadi kadang-kadang kita juga datang ke sekolah. Kalau misalnya pendidikan, datang ke sekolah. Kalau misalnya masalah kesehatan, bagi yang sakit dia datang ke pos, kita akan langsung layani di pos. Disitulah mereka nanti kita rawat, dia datang, dia laporan dengan pos, dokter datang, dirawat. Terus ada juga dengan keagamaan. Ya, keagamaan bahwa kita bantu mereka yang di gereja. Di sini kebanyakan kan memang mayoritas agama Nasrani, itu kita bantu keagamaan. Terus juga dengan pertanian, itu hasil buminya dia itu kita beli, kita serap supaya dia bisa punya uang dan dia bisa mengambil kebutuhan yang lain. Juga bibit-bibitnya kita juga yang ngasih, Mas. Jadi kita kasih bibitnya kepada mereka. Kadang-kadang mereka kita ajarin, kita kasih contoh bagaimana menanamnya. Nanti setelah itu kita sampaikan, nanti kalau sudah panen, bawa ke sini, nanti kita yang beli. Teman-teman Satgas kita ini memberikan pembelajaran bagaimana berkebun, bahkan bagaimana perikanan juga, bagaimana secara pertanian itu diajarkan. Jadinya masyarakat di sini itu bisa memanfaatkan kekayaan alam mereka. Jadi kalau kita lihat di gunung ini kan tidak ada sumber airnya, Mas. Airnya semuanya ada di bawah. Di bawah, ya. Bapak Kasat itu pada saat beliau Pangkostrat, beliau bikin program manunggal air di sini. Ada sekitar 6 titik, termasuk di pos-pos kita. Nah, itu sangat membantu program bagaimana mensinergikan antara program air tadi untuk mengairi pertanian, mengairi perikanan gitu. Agama seringkali menjadi mercusuar harapan dan kedamaian dalam meredakan situasi dan kondisi yang tak menentu. Agama merupakan jembatan yang sakral untuk mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Agama memberikan sebuah pandangan tentang sikap baik sesama makhluk Tuhan, mengajarkan manusia untuk saling menghormati dan menghargai. Inilah yang diperjuangkan oleh TNI, bagaimana agama sebagai pilar penting dalam kehidupan tetap terang dan berdiri teguh di tengah kondisi yang ada. Saya sudah berada di salah satu bangunan gereja yang ada di Intan Jaya, tepatnya di
di Sondegao. Ini adalah bangunan gereja yang dibangun oleh Satgas sebelumnya, ada 328 dan dilanjutkan oleh 509. Ini adalah pembangunan gereja, bagaimana caranya TNI untuk bisa memberikan rumah ibadah yang layak untuk mereka tempati. Nanti kita langsung melihat bagaimana ibadah di gereja ini, bagaimana keadaan gereja yang dibangun oleh Kogab Wilhan untuk dipakai masyarakat yang ada di depan. Lebih dari sebuah ajaran, pendekatan agama juga memberikan wadah untuk dialog dan rekonsiliasi, seperti bagaimana seluruh aktivitas dapat dilakukan di gereja. Seperti pembagian bantuan sosial hingga bantuan medis kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, di sini untuk situasinya masih rawan terkendali, dalam artian kita masih bisa atasi, tapi untuk situasi-situasi yang memungkinkan untuk menyerang kita itu masih banyak. Oke, berarti kita emang tidak bisa lengah juga ya Bang, walaupun ini aman terkendali, kita harus tetap menjaga dengan situasi yang harus dikontrol dengan baik ya. Ya, betul. Bang, kan kalau di belakang saya ini kan ada sebuah bangunan gereja. Kalau bisa dijelaskan pembangunan gereja ini tuh bagaimana sih Bang prosesnya? Tadi saya dengar tuh katanya sempat dibangun dan dirobohkan dan bangunan bertahap. Ya, betul. Jadi pertama kali untuk program teritorial dari jajaran satuan tugas yang melaksanakan kegiatan di sini, untuk teritorial itu yang pertama dilaksanakan oleh Batalion 328, di mana dia pertama membangun lonceng gereja. Seperti yang bisa dilihat nih, lonceng gereja. Kemudian digantikan oleh Batalion 305. 305 ya. Ya, Batalion 305. Kemudian untuk gereja ini sempat direnovasi, dibangun ulang kembali, sehingga awalnya bukan seperti ini dia. Nah, awalnya bukan seperti ini, kemudian direnovasi oleh jajaran Satgas 305. Selanjutnya untuk pengganti dari 305 itu Batalion 330. 330 ya? Ya, betul. Nah, Batalion 330 itu sendiri dia melaksanakan pembangunan ruang jaga, dia pembangunan ruang jaga maupun ruang tamu, di mana di situ pelaksanaan di mana semua tamu-tamu datang kemudian menuju ke sana. Kemudian nanti prosesnya nanti akan dibantu oleh masyarakat juga. Berarti nanti akan ada penambahan untuk solar cell karena saat ini pencahayaan belum ada. Saya dengar instalasi listrik maksudnya. Instalasi listrik ya. Karena sekarang ini mungkin kekurangan instalasi listrik, solar cell yang kurang, akhirnya masyarakat ini masih tinggal dalam kegelapan. Makanya dari batalion kami Satgas 509 merencanakan untuk membantu masyarakat Basemba untuk memberikan solar cell maupun pemasangan instalasi listrik. Bang, boleh kita nanti akan melihat proses apa aja yang ada di gereja? Oke, boleh. Pentingnya keamanan bagi masyarakat Papua juga terlihat dari situasi yang terjadi di distrik Homeo yang masih masuk wilayah Kabupaten Intan Jaya. Pasca beberapa serangan OPM ke distrik Homeo pada tanggal 30 April 2024 yang lalu, telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja, warga pendatang bernama Alexander Parapak. Pada Rabu 1 Mei 2024, OPM membakar bangunan sekolah dasar negeri Hinpres Pogapa, serta mengarahkan beberapa kali tembakan ke kantor Polsek dan Koramil Homeo. Aparat gabungan berhasil melancarkan operasi perebutan cepat selama 20 menit dan berhasil menghalau OPM dari Homeo serta berhasil mengevakuasi jenazah almarhum Alexander Parapak. Pada Sabtu 18 Mei 2024 pukul 8.30 waktu Indonesia Timur, masyarakat Homeo berduyun-duyun kembali ke kampung halamannya. Setelah hampir 3 minggu, mereka mengungsi. Setibanya di landasan Bandara Perintis Pogapa yang berada di tengah-tengah distrik Homeo, masyarakat langsung bersama-sama menarikan tarian adat bernama Waita. Tarian ini menggambarkan perayaan syukur setelah kembali dari mengungsi akibat serangan OPM ke wilayah Homeo. Terima kasih sebesar-besar dan sedalam-dalamnya kepada Satgas Bima atas karya yang sangat luar biasa
Selamat lah. Aku bawa iya ada upam maka. Siap menjamin jaga stabilitas keamanan ada di Pogapa. Sebagai ungkapan terima kasih, warga Homeo dengan sukarela memberikan hasil kebunnya berupa sayur mayur dan buah-buahan kepada aparat keamanan yang bertugas mengamankan Homeo. Keamanan wilayah distrik Homeo juga disambut gembira oleh para maskapai penerbangan sipil yang selama ini beroperasi menggunakan fasilitas Bandara Perintis Pogapa. Pesawat sipil telah berhasil melakukan pendaratan dan lepas landas dari Bandara Pogapa hari Sabtu tersebut. Beroperasinya kembali Bandara Pogapa semakin mempertegas situasi aman wilayah distrik Homeo. Untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka masyarakat Homeo yang mayoritas beragama Nasrani beramai-ramai melaksanakan ibadah perdana di Gereja GKI Immanuel Pogapa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024. Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Satgaster Abima. Setelah 3 minggu mengungsi dan hari ini tanggal 19 bulan 5 tahun 2024 kumpul kembali dan ibadah bersama. Kondisi aman distrik Homeo juga diisi dengan kegiatan gotong royong mendirikan sekolah lapangan oleh para warga setempat bersama prajurit Korps Habema. Kegiatan ini sebagai upaya untuk melanjutkan proses belajar mengajar bagi para anak-anak Homeo, mengingat dampak terbakarnya bangunan sekolah dasar negeri Impres Pogapa pada awal Mei yang lalu. Gotong royong diawali dengan pembersihan puing-puing bekas kebakaran dan dilanjutkan dengan pemasangan tenda TNI sebagai bangunan fisik sekolah. Setelah rutinitas kehidupan berjalan normal kembali, masyarakat Homeo memulai roda perekonomiannya dengan berjualan hasil tani. Usaha ini menarik perhatian Korps Habema dan selanjutnya melancarkan program Rosita atau borong hasil tani. Dalam program tersebut, prajurit TNI membeli dan memborong habis jualan masyarakat guna memenuhi kebutuhan makan sehari-hari para prajurit serta untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Homeo. Saya sendiri melihat ini suatu momen yang sangat menyenangkan, baik bagi kami guru-guru maupun atau terlebih kepada siswa. Tetapi puji Tuhan selama ada pelayanan TNI di sini, ya kami merasa aman. Para agen, sampaikan pesan, teman terpercaya. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini. temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, Memberikan yang terbaik, menjadi semangat kami. ada kami di sini. Media
hingga masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini di hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, memberikan yang terbaik. Terima kasih Kompas TV. 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 Telah menjadi teman terpercaya Bagi kami, Kompas TV, independen, terpercaya. Para agen, sampaikan pesan, teman terpercaya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sampai hari ini masih sehat walafiat di Intan Jaya. Sekarang kita lagi ada di sekolah Semanggi 1 Sundapa. Pendidikan merupakan kunci untuk membuka pintu kesempatan dan mewujudkan potensi seseorang. Melalui pendidikan, fondasi perkembangan individu, masyarakat, dan bangsa akan terbentuk demi masa depan yang lebih baik. Hal ini yang diperjuangkan oleh Satuan Tugas TNI, bagaimana mereka membantu anak-anak Kabupaten Intan Jaya untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan masyarakat di luar Papua. Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan, hal ini sangat membantu tenaga pendidik di Kabupaten Intan Jaya. Saya sendiri melihat ini suatu momen yang sangat menyenangkan, baik bagi kami guru-guru maupun atau terlebih kepada siswa, karena jarang-jarang kami adakan kegiatan di sini karena semua dalam kondisi yang sangat sulit. Tapi ya kondisi seperti ini, jadi kami tidak bisa berbuat banyak. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas TNI disambut dengan bahagia oleh seluruh siswa. Acara seperti ini layaknya barang langka, sulit bagi para tenaga pendidik untuk rutin mewujudkan acara serupa. Fasilitas dan dana menjadi musuh utama bagi para guru di Sugapa. Karena selama kita di sini, kegiatan ini kami jarang melakukan kegiatan seperti ini di sini. Ya mungkin terkendala karena situasi psikon yang kurang memadai, di mana kita juga memberi semangat kepada anak, memberi bantuan-bantuan atau hadiah-hadiah kepada anak supaya itu menambah semangat mereka untuk bisa melanjutkan pendidikan. Di setiap ruang kelas yang sederhana, berdentang suara masa depan yang gemilang.
Di setiap buku yang terbuka tersimpan ratusan cerita untuk ditulis. Harapan dan doa selalu terucap. Jalan akan selalu terbuka bagi mereka yang berjuang di jalur pendidikan. Tidak hanya berjuang di jalan pendidikan, Satuan Tugas TNI juga berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan. Berada di zona hitam membuat fasilitas kesehatan juga menjadi sulit. Banyak anak-anak yang membutuhkan perhatian medis. Oleh karena itu, Yonif 509 bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk membantu mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, Satuan Tugas TNI juga memperhatikan gizi anak-anak di Intan Jaya. Tentu, acara makan bersama menjadi senjata Satuan Tugas TNI untuk membantu memenuhi gizi mereka. Seluruh usaha dan upaya dikerahkan oleh Satuan Tugas TNI dalam membantu mensejahterakan masyarakat Intan Jaya. Akan tetapi, penjagaan ketat tetap dilakukan sesuai protokol untuk melindungi keberlangsungan acara. Pendidikan adalah sebuah perjalanan yang tak terhingga. Di balik kekurangan terdapat cahaya yang menanti di ujung jalan. Dan setiap keterbatasan ada semangat yang menjulang tinggi. Semoga apa yang mereka perjuangkan mendapat jawaban untuk masa depan yang cemerlang. Ya, memang seperti yang kita ketahui bersama, kalau di daerah luar memang dibilang daerah sini daerah konflik. Tetapi puji Tuhan selama ada pelayanan TNI di sini, ya kami merasa aman. Saya Victor Hitler Siagian beserta tim cerita militer yang kami tahu ini adalah zona yang sangat rawan. Kami tahu TNI menjaga Indonesia dengan ketenangan. Kami tahu mereka bekerja dengan hati. Kami tahu juga TNI meninggalkan keluarga untuk menjamin bangsa Indonesia tetap terjaga dengan aman. Begitu pula dengan Papua. Papua adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua. Di belakang saya adalah generasi penerus Indonesia. Mereka yang akan meneruskan jejak cerita Indonesia yang maju. Tetapi jikalau mereka tidak dijamin dengan fasilitasnya, tidak dijamin dengan kenyamanan dan ketenangannya, maka cita-cita itu akan sia. Sekali lagi terima kasih buat Panglima TNI kita yang sudah mengajak kami ke tempat ini, mengajak tim cerita militer, salah satunya wartawan yang bisa sampai ke tempat ini. Terima kasih. Ikuti perjalanan saya bersama tim cerita militer untuk meliput kesatuan-kesatuan TNI kita. Gimana perjalanan dari Posko J2? Biasa, paling mengerikan baru pulang dari sekolahan. Biasa ada yang berkejar-kejaran dengan kami. Dan di situ juga cerita militer tidak pakai rompi dan helm. Ternyata dapat informasi di bawah lagi heboh.